Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mampu menggerakkan setiap hati sehingga iman senantiasa bertambah dan berkurang. Maka selaras dengan semangat pagi ini, tetap semangat kita ya sebagai penyuluh agama Islam yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini, pagi ini, saya akan membedah bagaimana cara menghitung diri terhadap hasil evaluasi kinerja kita. Karena hasil evaluasi ini akan menentukan kita, penyuluh agama Islam non PNS, tetap berlanjut atau berhenti di sini. Karena itu, sebelum melanjutkan materi berikutnya, jangan lupa bila Anda baru bergabung untuk subscribe agar silaturahim kita akan berlanjut. Like jikalau program ini bermanfaat, dan tentu beri masukan sebagai bahan pertimbangan dan bahan perbaikan buat kami ketika membuat konten-konten berikutnya. Kita akan memperbincangkan beberapa hal yang berkaitan dengan nasab dan nasib penyuluh. Sebetulnya dari AI itu lebih lengkap. Kenapa? Sosiologi diajarkan, psikologi diajarkan, kemudian didaktik metodik diajarkan, kemudian manajemen kurikulum, pengembangan kurikulum diajarkan, pengelolaan kelas diajarkan, dan itu berbicara tentang bimbingan penyuluhan, itu juga fungsi edukasi kepada masyarakat. Maka pada kesempatan ini, ada yang perlu kita telaah ya. Apa yang perlu kita telaah saat ini? Berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Apa yang kita kerjakan selaku penyuluh? Maka sesungguhnya ini ruhnya. Nah, sebelum kita memahami ini, ada dua hal yang menjadi persyaratan untuk menjadi penyuluh P3K kemarin. Yang pertama adalah ijazah yang sesuai. Yang kedua adalah EPA, Elektronik Penyuluh Agama Islam. Saya sudah mengingatkan sejak awal. Sekali lagi saya sudah mengingatkan sejak awal. EPA dan EPA. Kenapa? Karena EPA ini adalah sebagai perangkat yang dipergunakan oleh Dirjen Bimas Islam untuk meyakinkan kepada Kementerian Keuangan, kemudian Kemenpan RB, Kementerian Kemenko PMK, untuk apa? Menunjukkan bahwa penyuluh ini berbuat untuk negara ini. Bagaimana bisa menunjukkan bahwa penyuluh ini telah berbuat? Satu-satunya adalah apa yang dilakukan oleh penyuluh itu bisa terakumulasi dan bisa terdeteksi secara akuntabel. Terdeteksi secara akuntabel itu ya melalui elektronik penyuluh agama. Dan apalagi kemudian reformasi digital ini sudah merupakan bagian dari bukan hanya Indonesia ini. Reformasi digital itu bukan hanya Indonesia, tapi ini sudah menjadi core prioritas internasional. Apa buktinya? Semua perangkat yang dibutuhkan oleh kita gitu. Lah, untuk digitalisasi pelaporan, ya tidak ada satu jalan lain kecuali ini EPA. EPA ini yang perlu. Saya tanya, yang EPA-nya misi rutin tiap pekan atau tiap akhir pekan angkat tangan. Artinya itu yang kemudian dipenuhkan dulu. Dipenuhkan dulu. Orang hidup itu sebetulnya dahulukan kewajiban, hak akan ikut. Bukan nuntut hak, tapi kewajiban belakangan. Setelah kewajiban dijalankan secara maksimal, maka ini akan menjadi komunikasi yang penting yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam untuk meyakinkan bahwa apapun jurusannya,
apapun pendidikannya, ini loh prejengan penyuluh kami, tahu prejengan? Performa dari penyuluh kami. Inilah wujud dari penyuluh kami, begitu. Dari apa yang dia lakukan dari A sampai Z, dan kemudian ini bisa dibuktikan secara akuntabel. Karena itulah, maka sebetulnya munculnya Perdirjen nomor 504 tahun 2022. Ini dalam rangka menjembatani itu, begitu. Apa yang perlu dikerjakan sekarang? Maka di satu sisi penyuluh ini berkewajiban untuk selalu berkoordinasi dengan penyuluh fungsional dalam melakukan tugas bimbingan atau penyuluhan baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lintas sektoral. Dan ini sudah dilakukan oleh penyuluh Bangkalan. Kemudian yang kedua, di samping memberikan materi keislaman secara umum bersifat wajib, namun juga memberikan bimbingan penyuluhan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Dan pelaksanaannya bagaimana? Kemarin kan sudah dibuka bareng-bareng kan ya, bahwa pelaksanaan tugas bidang, bahwa tiap kecamatan 12 bidang itu wajib dilakukan. Tapi ketersediaan tenaga hanya 8, maka untuk mencukupi rasa keadilan, masing-masing berkewajiban pegang 2 bidang. Sekali lagi, masing-masing berkewajiban pegang 2 bidang, sehingga 12 bidang itu bisa dibagi rata. Karena 12 bidang itu harus dilaksanakan oleh 8 orang penyuluh itu. Dengan koordinator, sebagai koordinator itu adalah penyuluh agama Islam fungsional, itu sebagai koordinatornya. Bidang itu menyangkut bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, bidang keluarga sakinah, bidang pemberdayaan zakat dan wakaf, bidang pemberdayaan wakaf, bidang pemberdayaan ekonomi. Kemudian bidang produk halal. Maka ini masih ada 6. Masih ada 6 lagi yang belum masuk. Sehingga 1 orang pegang 2 bidang. Apa 2 bidang itu? Bisa digabung untuk pemberdayaan zakat dan wakaf dan ekonomi, bisa merangkap bidang anti korupsi. Karena apa? Kadal fakru ayakuna. Karena kelaparan, orang bisa berbuat kufur, menghalalkan segala cara untuk mengambil rizki dengan prinsip jangankan cari yang halal, wong cari yang haram aja susah. Bidang moderasi beragama bisa disandingkan dengan bidang keluarga sakinah, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran, bidang kerukunan umat beragama bisa disandingkan dengan bidang moderasi beragama, bidang pencegahan gerakan dan pencegahan gerakan sekarang berubah ya, bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah. Tidak ada aliran sesat sekarang, menimbulkan orang resah, gelisah. Kemudian orang-orang yang resah dan gelisah itu lapor. Kalau kemudian tidak pernah lapor kan tidak ada apa-apa begitu. Sehingga kata bermasalah itu adalah yang menyebabkan kehidupan, tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat itu menjadikan bermasalah begitu. Kemudian bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS dan bidang haji dan umroh. Khusus bidang haji dan umroh ini masih setengah hati itu. Kenapa? Mestinya bidang haji dan umroh itu bukan hanya pimpin di sini, tapi sekaligus pimpin di. Nah, maka dari 12 bidang itu ada alternatif. Bisa pemberantasan buta huruf Al-Quran disandingkan dengan bidang haji dan umroh. Kenapa? Orang yang mau berangkat haji dan umroh itu ada yang buta huruf. Disisir, diajari cara baca Al-Quran dengan baik dan disisir, diajari cara berdoa.
menghafalkan doa, ditasheh doanya, sehingga ketika pulang haji betul-betul mantap berdoanya. Sekali lagi, ini sebagai alternatif. Bidang keluarga sakinah ini akan bidang keluarga sakinah disandingkan dengan apa? Bidang anti korupsi. Kalau sudah sakinah, tidak akan korupsi begitu. Kalau dia masih korupsi berarti bukan sakinah itu. Nggak genah itu. Bidang kerukunan umat beragama disandingkan dengan bidang moderasi beragama. Bidang zakat disandingkan dengan bidang pemberdayaan ekonomi karena ada zakat produktif. Bidang wakaf pun bisa disandingkan dengan pemberdayaan ekonomi karena ada wakaf produk. Kemudian bidang produk halal bisa juga disandingkan dengan anti korupsi kan karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Produk halal itu adalah mencari, membimbing umat ini untuk betul-betul menyisir mana-mana produk yang tidak halal. Coba angkat tangan yang sudah daftar di pendampingan produk halal. Itu tidak double counting karena yang diterima di produk halal itu nanti berbunyi transport. Disandingkan dengan moderasi beragama. Bidang pencegahan nafsa HIV/AIDS disandingkan dengan moderasi beragama. Sehingga yang pegang moderasi beragama ini lebih dari satu. Ada 1, 2, 3. Bidang korupsi ada 2. Pemberdayaan ekonomi ada 2. Haji dan umrah 1 aja. Bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Di perencanaan sekarang, saudara selaku penyuluh berdasarkan Perdirjen 504 ini, saudara wajib menyusun monografi peta wilayah dan RKO. Saudara wajib menyusun peta wilayah berkaitan dengan bidang saudara itu. Sekaligus RKO rencana kerja operasional. Sehingga tidak ada lagi penyuluh yang kemudian penyuluhan dulu baru perencanaan belakangan. Yang kegiatan dulu baru laporan, setelah itu bikin rencana. Rencananya di belakang gitu. Padahal rencanakan dulu, setelah itu baru laksanakan. Sehingga menggunakan rencanakan apa yang saudara laksanakan dan laksanakan apa yang saudara rencanakan. Setelah direncanakan, maka baru dilaksanakan. Nah, di pelaksanaan inilah saudara selaku penyuluh agama wajib punya 4 kelompok sasaran. Sekali lagi, wajib punya 4 kelompok sasaran. Walaupun saudara pegang 2 bidang atau 1 bidang, tetap wajib punya. Jadi 4 kelompok sasaran itu 2 kelompok sasaran umum, 1 sasaran khusus, 1 kelompok sasaran media sosial berbasis internet. Yang ketiga, kemudian di kelompok itulah yang kemudian kelompok sasaran umum itu LPG, Lembaga Pendidikan Masyarakat. Apa itu Lembaga Pendidikan Masyarakat? Kalau di penyuluh fungsional, LPG itu termasuk sasaran khusus. Tapi kalau untuk penyuluh non-PNS, LPG itu masuk kelompok sasaran umum. Tapi kalau saudara nanti udah diterima lulus P3K, LPG ini masuk sasaran umum. Itu masuk sasaran umum bagi penyuluh non-PNS. Tapi bagi penyuluh P3K maupun penyuluh PNS, ini masuk kelompok sasaran khusus. Sementara untuk kelompok sasaran khusus yang khawasul khawas itu. Khusus. Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, SLB, panti sosial, panti rehabilitasi, masyarakat gelandangan pengemis, anak jalanan, dan lain sebagainya. Yayasan yatim piatu itu 1, yang umum tadi 2, yang khusus 1, ditambah 1 kelompok sasaran berbasis
internet, yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut atau subscriber. Siapa yang sudah ada jadi subscribe? Kemudian yang ketiga, pelaporan. Nah, ini pelaporan. Pelaporan dilakukan berjenjang, bisa berbentuk aplikasi sistem kinerja EPA atau tertulis bila tidak dapat mengakses aplikasi sistem EPA. Aplikasi EPA tidak bisa ditawar. Ujung-ujungnya kalau tidak di EPA, akhirnya walaupun sarjana sesuai tidak punya EPA ya tidak bisa masuk. Karena dua syarat mutlak itu. Kalau untuk surat keterangan SUKET, SKPK, surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani kepala KUA, masih bisa dimaklumi. Asal disandingkan dengan SK yang ditandatangani eselon 2. Jadi SUKET itu jadikan satu file dengan masuk kan? Iya, yang KUA disandingkan dengan SK kakak eselon 2. Kemudian masih berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan penyuluh agama non PNS, bahwa penyuluh agama Islam non PNS itu diwajibkan melakukan penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran dengan ketentuan: 1. Melaksanakan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka. 8 kali tatap muka. Saya kira saya ngomong begini sejak tahun 2016 itu. Masih ingat? Selalu tak omongkan minimal 8 kali. Berapa kali saya ngomong? Banyak kali. Sampai ini kita melakukan kegiatan di pinggir kali. Baik itu kelompok sasaran umum maupun kelompok sasaran khusus. 8 kali. Penyampaian materi bidang sesuai dengan spesialisasinya minimal 50%. Berarti kalau 8 kali, minimal 4 kali itu sesuai dengan bidang. Saya kira saya juga dalam pertemuan sering saya sampaikan itu. Saat belum ada Perdijen nomor 504 itu. Minimal separuh lah sesuai dengan bidang. Dari monef kita yang terjadi itu kan, saya sering apapun makanannya, teh botol serta minumannya. Apapun bidang penyuluhannya, Yasin tahlil laporannya. Atau BTQ laporannya. Tidak ada laporan yang lain. Padahal bidang wakaf ngajar ngaji. Bidang zakat ngajar ngaji. Di TPQ lagi. Sementara yang 50 maksimal 50% itu bidang materi lain. Baik itu keislaman umum maupun materi pembangunan terkait dengan kebijakan pemerintah, sosial keagamaan dan lingkungan hidup, serta hal-hal lain yang terkait. Misalkan musim banjir begini, menyampaikan tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman, at-tahuru syatru minal iman. Satu ketika bahas tentang sampah dihubungkan dengan lalat. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ba'udotan fama fauqoha. Itu kan bidang umum itu. Dan yang ketiga, kelompok sasaran media sosial berbasis internet minimal dalam 1 bulan menyebarkan 4 konten. Masih yang sudah ada di EPA. Itu sudah ada di EPA. Sementara absen, ya absen untuk penyuluh yang tipe A, ada berapa tipe A di Bangkalan?
yang ada PTSP-nya masih Tanjung Bumi, Pokok, harus bayar. Yang tipe A penyuluh itu wajib minimal 3 kali sepekan itu. Bisa Senin, Kamis, tambah Jumat, bisa Senin, Selasa, Rabu. Berapa berarti kalau seperti setiap hari, Pak? Setiap hari. Setiap hari. Karena operator KUA. Dapatnya double. Ya dapat penyuluh, ya dapat operator. Ya dapat berkat lagi. Ditambah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang tipe A minimal 2 kali, tipe C minimal 1 kali, yang tipe D1, D2. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bisa tidak datang sama sekali, bisa datang setiap hari, terserah dan tergantung situasi dan kondisi. Lah kayak di Sumeneb begitu, datang ke KUA harus naik kapal, 1 kali perjalanan 500.000, baliknya 500.000, honorarium 1 bulan, habis untuk sehari ke KUA. Untuk yang D1, D2 itu dengan menggunakan kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat. Sekarang evaluasi, dan ini penting. Evaluasi ini dilakukan secara berjenjang, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dilakukan tiap 3 bulan, Pak Walid. Tiap 3 bulan, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ya, dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kakan Kemenak, melibatkan penyuluh agama Islam fungsional pada wilayah kecamatan setempat. Kemudian tim pelaksana setelah SK keluar bertugas paling lama 15 hari. Begitu SK terbit 15 hari. Kemudian hasil evaluasi menjadi dasar bahwa penyuluh yang nilainya masih di atas 65 masih dirawat dan dimasukkan museum. Karena termasuk barang yang sangat berharga. Bila nilainya di bawah 65, maka dimasukkan ke tong pembuangan. Maka di situ diusulkan pemberhentian dan PAW. Jadi yang nilainya di bawah 65 itu, Pak Walid, diusulkan keluar usulan pemberhentian. Siap. Usulan tim itu mengusulkan ini diberhentikan. Karena al-wujudu ka'adami. Wujud dan tidak adanya sama aja. Itu menggantinya gimana nanti, Pak? Dipikir belakang, yang penting diberhentikan dulu. Yang penting diberhentikan dulu. Yang memberhentikan itu kepala kantor Kementerian Agama. Setelah diberhentikan sebagai penyuluh agama, maka kemudian diusulkan PAW, karena yang menerbitkan PAW itu SK itu adalah eselon 2 Kakanwil. Jika Kakanwil tidak ada adalah Direktur Penerangan. Direktur Penerangan Agama Islam. Nah, itulah yang kemudian 60 di bawah 65. Sekarang perolehan nilai sekarang. Kita hitung bareng-bareng dan tidak ada dusta di antara kita. Laporan kegiatan itu nilainya 35. Ya. Sekali lagi, laporan kegiatan itu nilainya 35. Kalau kemudian tidak laporan sama sekali berarti kehilangan nilai 35. EPA-nya kosong melompong, walaupun dia sudah tercatat di EPA, tidak ada laporan sama sekali, berarti nilainya berkurang 35. Berarti satu penyuluh tidak pernah laporan, itu sudah menjadi syarat untuk diusulkan pemberhentian. Jadi satu aja tidak laporan, tidak pernah laporan, itu sebagai syarat untuk tim ini mengusulkan untuk diberhentikan.
kehadiran 20 nilainya. Kalau tidak pernah datang berarti berkurang 20. Tidak pernah laporan, tidak pernah hadir, udah berkurang 55. Nilainya berapa? 55. Iya kalau nilai berikutnya baik. Iya, poin ini tidak tercukupi, udah. Udah, rupa-rupanya kita tidak mau ada dusta di antara kita. Cukup sekian aja. Maafkan dagu, sayang. Kemudian jumlah kelompok sasaran berapa tadi? 4. 4 kelompok sasaran itu 2 sasaran umum, 1 sasaran khusus, 1 sasaran berbasis internet. Berbasis internet. Ternyata hanya TPG tok. Berarti dia hanya memenuhi sasaran umum. Yang khusus dan internet tidak ada. Berarti 10 dibagi 2 berapa? Nilainya tinggal 5. Pas, Pak. 60. Minimal 62. Kemudian jumlah jamaahnya. Ini relatif. Untuk tempat yang padat minimal 20, tempat yang jarang minimal 15. Ya. Tempat yang padat misalkan di kota itu minimal 20. Yang jarang misalkan di hutan. Orang hutan. Di kampung pinggir hutan itu antara 10 sampai 15. Kemudian keteladanan, udah enggak pernah laporan, enggak pernah absen, enggak punya kelompok sasaran, jumlahnya pun jamaahnya juga alam gaib. Golongan jin. Setiap hari nyinyir terus. Wes semakin lengkap itu. Yang keenam, kompetensi pengetahuan dan keahlian. Ini bisa bersifat perkiraan aja gak apa-apa. Untuk diklat ini sertifikat. Nah, sekarang kita hitung dari awal. Yang 35. Kalau di situ kewajiban laporan 8 sebulan dan masuk EPA, ya, minimal 8 laporan dan masuk EPA, ternyata masuk EPA itu hanya 1. Maka nilainya hanya 3,5. Bukan. Kalau hanya 1 ya. Hanya 1. Laporan hanya 1. 1 itu berarti 4. dibagi 8. 35 bagi 8. 4,3. 4,3. Nilainya hanya 4,3. Kalau hanya kelompok sasaran umum toh 8. Sementara khusus dan internet tidak ada, berarti nilainya hanya separuh. 17,5. Jadi walaupun laporannya 8, tapi hanya sasaran umum saja. Karena laporan sasaran umum itu maksimal 50%. Kemudian sasaran khusus itu minimal 50%. Kemudian internet mengunggah dalam 1 bulan sekurang-kurangnya 4 kali dalam sebulan. Tinggal ngitung aja. Poin-poinnya ada di situ. Sekarang kehadiran. Kalau di tipe A, 3 kali dalam sepekan tadi. Kalau kemudian dia hanya datang sekali, berarti 20 dibagi 3. Berapa? 6,7. 6,7. Hanya 6,7. Kalau tipe B, dia datang hanya 1 kali atau sebulan sekali. Berarti mestinya kalau datangnya hanya sebulan 2 kali begitu. Padahal mestinya datang sepekan 2 kali. Maka dia hanya dapat 1/4 saja. 5%. Berarti hanya 5 nilainya kehadiran. Itu ngitungnya begitu nanti. Untuk sasaran, kelompok sasaran tadi, kelompok sasaran. Kelompok sasaran kan umum,
2, khusus 1, internet 1. Jumlah jamaahnya, kalau untuk masyarakat perkotaan padat penduduk 20, masyarakat yang jarang 10 sampai 15. Keteladanan itu mutlak karena penyuluh itu adalah tour leader menuju surga, bukan makelar surga. Dan inilah yang kemudian yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa yang perlu kita kerjakan. Dan itu mutlak. Mutlak, sekali lagi